Presiden Iran menambah daftar pemimpin tewas akibat kecelakaan udara. Tewasnya pemimpin Iran akibat kecelakaan udara menimbulkan spekulasi, apalagi hasil kecelakaan tidak diungkap. Tewasnya pemimpin Iran Ebrahim Raisi pada hari Minggu 19 Mei tahun 2024 menambah daftar tewasnya pemimpin akibat kecelakaan. Sejak tahun 1936, terdapat beberapa tokoh pemimpin dunia yang tewas akibat kecelakaan transportasi udara. Sebagian hasil kecelakaan tidak pernah diungkap kepada publik. Salah satu kecelakaan udara yang dialami oleh mantan Perdana Menteri Swedia, Arvid Lindman, yang tewas pada usia 74 tahun. Pesawatnya jatuh ketika berangkat menuju Amsterdam, Belanda pada 9 Desember 1936. Pesawat Douglas DC-2 milik maskapai Belanda KLM yang ia tumpangi menabrak rumah-rumah warga di kawasan permukiman di dekat Bandara Croydon, Inggris sesaat setelah lepas landas. Saat itu, cuaca buruk dengan kabut tebal sedang menyelimuti langit. Cabang investigasi kecelakaan Inggris memeriksa kecelakaan itu sebagai aviationsafety.net dalam tulisnya. Penyelidik menyimpulkan, pilot gagal mempertahankan kendali arah pesawat. Pilot juga tidak mematikan mesin akibat salah perkiraan. Selain itu, pilot juga dianggap mengabaikan protokol lepas landas setelah meninggalkan landasan pacu. Tidak sampai setahun setelah insiden Lindman, giliran Paraguay yang kehilangan pemimpin dalam kecelakaan transportasi udara. Pada 7 September tahun 1940, Presiden Paraguay Marcelo José Félix Estigarribia pada usia 52 tahun meninggal dalam kecelakaan pesawat bersama istrinya, Julia Miranda Couto. Mereka terbang dari Altos ke Bernardino, Paraguay. Pesawat jatuh di Agapuay dalam kabut tebal. Pilot diduga kehilangan kendali dan melenceng dari jalur penerbangan semula. Seluruh penumpang dinyatakan tewas. Polandia juga pernah kehilangan kepala pemerintahan pengasingan selama Perang Dunia Kedua, Wacław Sikorski, yang tewas pada usia 62 tahun pada 4 Juli 1943. Pesawatnya jatuh di Gibraltar. Pesawat Liberator yang ditumpangi Sikorski jatuh 16 detik setelah lepas landas. Penyebab kecelakaan tersebut setelah diselidiki oleh Komite Inggris dinilai bukanlah sabotase, melainkan murni karena kecelakaan mekanis dari pesawat tersebut. Sejumlah spekulasi beredar penyebab lain terhadap kecelakaan tersebut. Salah satunya adalah badan intelijen yang didalangi pembunuhan dari Inggris, Jerman, dan Soviet, serta beberapa lingkaran politik Polandia yang tidak mendukung Sikorski. Adapun Presiden Ramon Magsaysay pada usia 50 tahun dari Filipina yang meninggal akibat kecelakaan pada 17 Maret 1957. Pesawat kepresidenan Filipina yang dinaikinya jatuh di Gunung Manunggal di Balamban, Cebu. Dikutip dari media Filipina GMA, Magsaysay sedang dalam perjalanan kembali ke Manila setelah memberikan ceramah di Cebu. Ia terbang bersama 25 orang lainnya dan hanya satu korban yang selamat. Ia adalah seorang wartawan yang selanjutnya menuliskan peristiwa itu dalam sebuah buku. Rakyat Filipina berduka atas tewasnya Magsaysay yang disebut sebagai pembela demokrasi karena citra yang bersih pada pemerintahan dan kebijakan yang berpusat kepada kepentingan rakyat. Hal serupa juga dialami oleh mantan pejabat Presiden Brazil, Nero Ramos, yang meninggal pada usia 70 tahun. Ia tewas dalam kecelakaan pada 16 Juni 1958. Ia naik Cruzeiro Airlines dari Porto Alegre ke Curitiba. Kejadian tewas dalam kecelakaan udara juga menimpa Dag Hammarskjöld, yakni seorang sekretaris jenderal kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia meninggal setelah pesawat yang ia tumpangi Albertina jatuh di Rhodesia Utara atau sekarang disebut sebagai Zambia pada 18 September tahun 1961. Saat itu ia tengah dalam perjalanan ke perundingan gencatan senjata di Kongo. Berasal dari Swedia, Hammarskjöld antara lain menjadi mediator antara Israel dan negara-negara Arab. Ia juga menjadi penengah antara China dan Amerika Serikat. Ia pun menangani krisis dekolonisasi Afrika. Sejumlah misteri dan kontroversi masih menyelimuti dugaan kematian birokrat asal Swedia tersebut. Pelaku diduga tentara bayaran asal Eropa yang disewa oleh perusahaan tambang Belgia. Diduga perusahaan tersebut mendukung pemberontakan separatis
yang terjadi di Kongo yang kaya akan mineral. PBB masih terus menyelidiki peristiwa tersebut hingga tahun 2022. Diduga Badan Intelijen Amerika Serikat dan Inggris sudah mengetahui duduk perkara kejadian. Namun hingga sekarang, mereka masih belum mau memberikan keterangan. Sejumlah kecelakaan udara yang menewaskan kepala negara memicu konflik berkepanjangan. Salah satunya adalah kematian Perdana Menteri Lebanon Rashid Karami yang tewas saat helikopter yang ia tumpangi Puma buatan Prancis diledakkan pada 1 Juni 1987. Perdana Menteri Lebanon 8 periode itu tewas di tengah perang saudara. Helikopter Karami diledakkan milisilik kelompok Maronit. Kelompok itu berseberangan dengan kelompok penyokong Karimi dalam perang saudara sebelumnya. Gara-gara pembunuhan itu, perang saudara di Lebanon memburuk dan dampaknya terasa sampai sekarang. Adapun Presiden Pakistan Muhammad Zia-ul Haq yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada 17 Agustus 1988. Ia tewas pada usia yang ke-64 tahun. Pada saat itu, ia tengah dalam perjalanan dan mengunjungi pameran senjata di Provinsi Punjab. Selain dia, para pemimpin militer lainnya dan duta besar Amerika Serikat untuk Pakistan juga tewas. Di Pakistan, ada tuduhan bahwa Uni Soviet berada di balik kecelakaan itu. Hal ini mengingat dukungan Zia-ul Haq terhadap Mujahidin Afghanistan dalam invasi Soviet ke Afghanistan. Ia adalah sosok yang kontroversial karena mendorong Pakistan untuk mengembangkan senjata nuklir. Selanjutnya Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana yang tewas bersama Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira karena pesawat mereka dirudal. Pesawat yang ditumpangi politisi etnis Hutu itu sedang bersiap mendarat di Bandara Kigali, Rwanda yang meledak pada 6 April 1994. Pembunuhan tersebut memicu genosida terhadap suku minoritas Rwanda, yakni suku Tutsi. Genosida itu merupakan salah satu peristiwa paling berdarah di akhir abad ke-20. Hingga sekarang, pelaku serangan masih menjadi misteri. Presiden Polandia Lech Kaczyński yang tewas pada 10 April tahun 2010 ketika pesawat militer yang ia tumpangi Air Force Tu-154 jatuh di tengah hutan Smolensk, Rusia. Sebanyak 96 pemimpin Polandia tewas dalam kejadian. Saat kejadian, mereka tengah dalam perjalanan kembali dari kunjungan untuk memperingati pembantaian Katyia di Rusia. Dalam pembantaian ini, sekitar 22.000 perwira militer Polandia dibunuh oleh Uni Soviet. Komite investigasi yang dipimpin oleh Vladimir Putin saat itu Perdana Menteri Rusia dibentuk. Tim tidak menemukan bukti serangan dalam jatuhnya pesawat. Namun, dilaporkan media The Foreign Policy diklaim bahwa beredar sejumlah teori konspirasi penyebab lain kematian Kaczyński tersebut. Diduga pemerintah Rusia berada di balik pembunuhan tersebut. Beberapa lain juga mengklaim bahwa potongan tubuh yang ada itu berbeda dengan nama korban yang tewas. Bagaimana pendapat sahabat Kompas TV? Komen di bawah ya.